Bab 4037, kenapa aku harus memberitahumu? Dev tidak peduli seberapa banyak Penatua melolong, dia terus mencari jalan keluar dari gua. Untungnya, Raja Iblis Ciyun ada di sisiku, jadi aku juga tidak merasa kesepian. Gua itu sangat besar, tetapi gelap gulita. Bahkan mata telanjang hanya bisa melihat 100 meter. Dan tidak ada cara untuk menyebarkan kesadaran ilahi. Setiap kali dipancarkan, itu akan dihalangi oleh kekuatan yang tidak dapat dijelaskan. Ada banyak tekanan di dalam gua, dan gelombang panas melanda dari waktu ke waktu. Kenapa aku semakin merasa ini bukan gua, tapi lebih seperti perut monster besar? Dev berkata sambil mengamati sekeliling. Gelombang panas dari waktu ke waktu seperti nafas monster besar, yang dibawa oleh setiap nafas. Berhenti bicara omong kosong, monster macam apa yang bisa memiliki perut sebesar itu? Tidak mungkin monster sebesar itu bisa ada di tempat seperti surga dan alam manusia. Meskipun ada ribuan dunia, apapun bisa terjadi dan apapun bisa muncul, tapi aturan tertentu harus dipatuhi. Hukum langit dan bumi memiliki takdirnya masing-masing. Jika monster sebesar itu muncul di dunia kecil surga dan manusia ini, bukankah itu akan menjadi bencana? Raja Iblis Ciyun berkata pada Dev. Dev tertegun sejenak, lalu menatap Raja Iblis Ciyun dengan heran, bagaimana kamu tahu ini adalah dunia surga dan manusia? Bukankah ini dunia lain? Kita berada di dunia lain yang tidak diketahui. Ketika Raja Iblis Ciyun melihat ini, dia tiba-tiba terlihat malu, lalu tersenyum dan berkata, aku ingin menakutimu, nak, tapi aku tidak menyangka akan membiarkannya lolos. Inilah dunia surga dan umat manusia. Hanya saja kamu tidak mengamatinya dengan cermat. Meskipun kamu sangat berbakat, terkadang kamu bisa sebodoh babi. Pernahkah kamu memperhatikan ada filamen api bebas di dinding batu sekitar gua? Meskipun filamen api ini sangat lemah dan Anda tidak dapat mendeteksi nafasnya, Anda dapat mencoba memadukan filamen api ini. Setelah mendengarkan Raja Iblis Ciyun, dia dengan hati-hati melihat sekeliling dinding batu dan menemukan banyak filamen api yang sangat halus. Filamen api ini jelas menembus ke dalam gua sedikit demi sedikit dari luar. Karena terlalu halus, mereka tidak menyadarinya sama sekali. Dev mencoba menarik filamen api di dinding batu ke sekeliling Anda sedikit demi sedikit. Setelah dipakai beberapa saat, Dev akhirnya mengumpulkan nyala api seperti lilin. Namun nyala api kecil ini saja sudah cukup bagi polisi untuk mendeteksi hembusan api. Ini. Saat Dev merasakan hembusan api, matanya tiba-tiba melebar dengan ekspresi luar biasa di matanya. Dev bertindak sangat terkejut. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu merasakan sesuatu sekarang? Raja Iblis Ciyun bertanya dengan sudut mulutnya sedikit terangkat. Ini adalah nafas api dari gunung berapi ilahi. Apakah kita belum pernah meninggalkan gunung berapi ilahi? Apakah kita berada di dalam gunung berapi ilahi? Dev memandang Raja Iblis Ciyun dan bertanya. Dia tidak berani memastikannya sekarang, jadi dia hanya bisa menunggu jawaban Raja Iblis Ciyun. Jelas Raja Iblis Ciyun tahu segalanya, tapi dia tidak memberitahunya, mungkin hanya untuk menggodanya dan membalas dendam padanya karena tidak membiarkan dia mengendalikan tubuhnya. Ya, ini adalah gua bagian dalam gunung berapi ilahi. Kami belum meninggalkan gunung berapi ilahi. Retakan kosong baru saja mengirim kami ke bagian dalam gunung berapi ilahi. Raja Iblis Ciyun tersenyum dan mengangguk. Sial, kamu sudah mengetahui hal ini sejak lama dan kamu bahkan tidak memberitahuku. Dev senang pada Raja Iblis Ciyun dengan marah. Kamu tidak mengizinkan aku bermain-main dengan tubuhmu, mengapa aku harus memberitahumu? Raja Iblis Ciyun menoleh ke samping dengan marah. Raja Iblis yang bermartabat sekarang terlihat seperti lelaki tua kecil yang marah. Dev melihat ini, dia terdiam beberapa saat. Apakah orang-orang tua di surga ini memiliki kepribadian seperti itu? Penatua Tu setengah mati mendengarkan percakapan antara Dev dan Raja Iblis Ciyun, dan dia benar-benar bingung. Bab 4038, Pencarian Jalan. Apakah ini Raja Iblis dari surga? Apakah ini sikapnya? Oke, aku salah. Tidak bisakah kamu membantuku memulihkan tubuh fisikmu secepat mungkin? Kalau begitu katakan padaku, bagaimana caramu keluar dari gua ini? Saya hanya bisa meminta maaf. Aku harus mengatakan bahwa meskipun Raja Iblis Awan Merah ini hanya memiliki sisa jiwanya, dia masih jauh lebih kuat dariku. Dev tidak menemukan filamen api sama sekali, tetapi Raja Iblis Ciyun tidak hanya menemukannya, tetapi juga mendeteksi nafas filamen api. Inilah kesenjangannya, kesenjangan kekuatan. Aku tidak tahu, kata Raja Iblis Ciyun. Kenapa kamu masih marah? Aku sudah minta maaf, kenapa tidak? Kata Dev tanpa berkata-kata. Aku benar-benar tidak tahu, percuma saja kamu meminta maaf ratusan kali. Aku belum pernah ke sini sebelumnya. Jika saya memiliki tubuh fisik sekarang, saya dapat meratakan seluruh gunung berapi suci, bukankah saya akan keluar begitu saja? Kalau tidak, kamu bisa meminjamkan tubuhmu padaku. Begitu Dev mendengar ini, dia melambaikan tangannya dengan cepat dan berjalan maju dengan cepat. Saat gunung berapi suci itu rata,
tubuhku mungkin sudah lama musnah. Dev menyeret Penatua-Tu ke depan, membiarkan tubuh Penatua-Tu bertabrakan di gua yang terjal. Tidak peduli bagaimana Penatua-Tu memanggilnya, dia pura-pura tidak mendengar. Segera, Dev dan yang lainnya sampai di persimpangan jalan. Total ada 4 jalan, dan Dev memilih satu berdasarkan perasaannya. Sekarang dia tahu bahwa ini adalah dunia surga dan manusia, dan juga berada di dalam gunung berapi suci, dia tidak panik lagi. Kemanapun Anda pergi, pada akhirnya Anda bisa keluar dari gunung berapi suci. Namun tidak lama setelah berjalan, ada pertigaan lagi di jalan, Dev terus pilih jalan dan terus berjalan. Meskipun ada tekanan di dalam gua, itu tidak berarti apa-apa bagi saya. Raja Iblis Ciyun adalah jiwa yang tersisa, jadi dia tidak takut dengan tekanan apapun. Tetapi Penatua-Tu, meskipun hanya tubuhnya yang tersisa, masih harus menahan tekanan, dan dia juga harus menanggung penghinaan karena tubuhnya terus-menerus terbentur batu dan diseret seperti anjing mati. Satu hal yang paling diinginkan Penatua-Tu saat ini adalah kematian. Dia sangat ingin mati, tetapi sayang sekali pemerintah tidak membiarkan dia mati. Kamu memilih rute secara membabi buta seperti ini, tanpa mengikuti aturan apapun. Bagaimana kamu bisa keluar? Kata Raja Iblis Ciyun. Raja Iblis Ciyun melihat bahwa dia hanya mengikuti perasaannya secara acak, dan akhirnya bertanya tanpa daya. Aku akan pergi berdasarkan perasaanku saja. Jika aku tidak bisa keluar, aku akan terus berjalan. Aku tidak melihat aturan apapun. Bagaimana kalau kamu memberitahuku kemana harus pergi? Dev berkata ringan. Raja Iblis Ciyun melihat ke arah Dev, dia tahu bahwa Dev melakukannya dengan sengaja memaksanya untuk menunjukkan jalannya. Dan Dev juga memahami temperamen Raja Iblis Ciyun. Jika dia berinisiatif untuk bertanya, dia pasti tidak akan memberitahu. Jadi Dev lakukan saja seperti ini. Saat Raja Iblis Ciyun merasa bosan, dia akan mengambil inisiatif untuk berbicara. Sekarang Raja Iblis Ciyun berinisiatif untuk berbicara. Saya tidak tahu bagaimana keluar dari sini, tetapi ada banyak persimpangan jalan. Jika Anda mengikuti perasaan Anda pasti akan tersesat, dan kesadaran spiritual tidak dapat dipancarkan di sini. Tapi aku akan mengajarimu cara menemukan rute yang benar. Kata Raja Iblis Ciyun. Solusi apa? Mata Dev berbinar. Dia telah menunggu solusi Raja Iblis Ciyun. Tentu saja kita sedang menelusuri jalan tersebut. Banyak sekali pertigaan jalan dan tidak mungkin setiap jalan dibuka, jadi Anda bisa menelusuri jalurnya terlebih dahulu. Kata Raja Iblis Ciyun. Menjelajahi jalannya, bagaimana saya bisa menjelajahi jalan itu sendirian? Dengan banyaknya persimpangan jalan, saya butuh waktu lama untuk melewatinya sendirian. Dev mendengar apa yang dilakukan Raja Iblis Ciyun, dia langsung berkata dengan frustrasi. Bodoh, siapa yang memintamu menjelajahi jalannya? Kamu bisa membiarkan hal lain menjelajahi jalannya untukmu. Raja Iblis Ciyun memutar matanya dan berkata. Sesuatu yang lain. Dev melihat sekeliling, dan kemudian mengarahkan pandangannya pada Penatua-Tu. Orang ini tidak punya anggota tubuh, bagaimana dia bisa menemukan jalannya? Melihat bahwa dia masih tidak mengerti apa yang dia maksud, Raja Iblis Ciyun tidak punya pilihan selain berkata, aku akan mengajarimu metode rahasia. Pertama-tama kamu kumpulkan filamen api di dalam gua, dan kemudian akan ada sesuatu untuk dijelajahi. Bab 4039, Tikus Merah. Ketika Dev mendengar ini, dia langsung sangat gembira. Apa yang diajarkan Raja Iblis Ciyun pasti sama. Dev dengan putus asa mengumpulkan filamen api di dalam gua. Kali ini, dia mengumpulkan bola api sebesar telapak tangannya sebelum Dev berhenti. Masukkan darah dan esensimu ke dalam api ini. Kata Raja Iblis Ciyun. Dev buru-buru melakukan apa yang diperintahkan. Ketika setetes esensi dan darah menetes ke dalam nyala api itu tampak hidup, berdetak dengan gembira. Melihat pemandangan ini, Dev segera melihat ke arah Raja Iblis Ciyun, ingin tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Raja Iblis Ciyun mendekati telinga Dev dan memberitahunya sebuah formula. Dev menggumamkan sesuatu, dan saat kilatan cahaya spiritual keluar, nyala api tiba-tiba terpisah dan berubah menjadi selusin tikus kecil yang terbakar api. Rambut merahnya seperti api yang menyala-nyala, dan tikus-tikus kecil ini mencicit dan sangat lucu. Dev tercengang saat melihat pemandangan ini, karena dia bisa dengan jelas merasakan kehadiran setiap tikus kecil. Dan penglihatan setiap tikus kecil juga akan muncul di benaknya. Jangan kaget, ini hanya masalah sepele. Aku bisa mengajarimu lebih banyak jika kamu membantuku mendapatkan kembali tubuh fisikku. Tikus berambut merah jenis ini terbuat dari api dan mengandung darah serta esensi Anda, jadi tindakan mereka berada di bawah kendali Anda. Sekarang kamu boleh membiarkan tikus berambut merah ini menjelajahi jalan, tapi mereka hanya bisa digunakan untuk menjelajahi jalan. Lagi pula, sari darahmu hanya setetes, dan kamu tidak boleh membiarkan tikus berambut merah ini bertempur. Saat setetes sari darahmu habis, tikus berambut merah ini akan menghilang. Kata Raja Iblis Ciyun pada Dev.
Dev mengangguk, melihat tikus berambut merah yang sangat lucu itu. Karena tikus berambut merah ini bertransformasi dari api yang terkondensasi oleh filamen api di dalam gua, tikus berambut merah ini sama sekali tidak merasa tidak nyaman dengan lingkungan di dalam gua. Inilah mengapa Raja Iblis Ciyun meminta Dev mengumpulkan filamen api. Segera, Dev mengarahkan tikus berambut merah itu untuk mulai menuju ke persimpangan jalan yang berbeda, sementara Dev menunggu di tempatnya. Dev dapat secara akurat mendeteksi pergerakan setiap tikus berambut merah, dan bahkan tempat yang dilihat tikus berambut merah pun dapat muncul di otak Dev. Untungnya, lautan kesadaran Dev cukup luas. Jika tidak, informasi yang dibawa oleh selusin tikus berambut merah akan meledakkan otak Dev. Lebih dari selusin spesies tikus berambut merah sangat cepat, terus-menerus bola-bali di dalam gua. Tunggu saja, tidak akan ada hasil apapun dalam waktu singkat. Menurutku sambil menunggu hasilnya, kamu harus membangun lingkaran pertahanan di sekitarnya untuk mencegah binatang buas memasuki gua. Setelah tikus berambut merah pergi, Raja Iblis Ciyun berkata pada Dev. Dev menatap Raja Iblis Ciyun dengan tatapan kosong. Dia selalu merasa bahwa orang ini harus mengetahui sesuatu, tapi dia tidak mengatakan apapun. Dev tidak mengatakan apa-apa, tetapi mengukir formasi pertahanan sederhana di sekelilingnya. Bagaimanapun, gua ini sangat sepi, tidak ada monster dimanapun. Menggambar formasi pertahanan hanya untuk kenyamanan psikologis. Setelah melakukan semua ini, Dev bosan menunggu hasil dari tikus berambut merah itu. Dia mengambil cambuk ajaib dan mencambuk Penatua-Tu dari waktu ke waktu, membuat Penatua-Tu berteriak. Penatua-Tu tidak menyebutkan betapa dia menyesalinya saat ini. Mengapa dia menyesal memprovokasi Dev? Orang ini iblis, dia bisa menyiksa dirinya sendiri seperti ini. Raja Iblis Ciyun tidak bisa menahan tawa saat dia melihat Dev mencambuk Penatua-Tu untuk kesenangan. Sepertinya orang ini juga picik, yang membuatnya semakin marah pada Raja Iblis Ciyun. Tepat ketika Dev sedang memukuli Penatua-Tu, dia tiba-tiba berhenti dan kemudian mengerutkan kening. Apakah kamu menabrak sesuatu? Raja Iblis Ciyun memandang Dave dan bertanya dengan tenang. Bersambung.